Kita beruntung banget fams, tinggal di iklim tropis. Kekayaan sumber alam lautnya berlimpah. Kayak hewan laut yang satu ini nih, gurita. Lihat aja nih fams, banyak banget ya guritanya. Di daerah Pati, Jawa Tengah, pabrik ini mengolah bayi gurita setiap hari fams. Ada sekitar 3 ton baby octopus diolah di sini fams. Biasanya sih, bayi gurita ini diambil dari kawasan pantai utara Pulau Jawa. Sebelumnya, bayi gurita disortir sesuai ukuran dan kualitasnya. Nah, hanya bayi gurita dengan berat 10-200 gram aja nih yang diolah di sini. Kualitasnya juga dipilih fams. Gurita yang sudah berbau, berwarna kemerahan, atau punya tentakel yang tidak lengkap, dipisahkan dan tidak diproses lebih lanjut. Pastikan juga nih, gurita berada pada suhu 7 derajat Celcius agar tetap dalam kondisi segar. Nah, gurita-gurita ini harus dicuci sampai bersih. Selanjutnya ke proses whole cleaning atau proses pembersihan beberapa bagian tubuh gurita. Nah, yang pertama, bagian perut wajib dibersihkan. Terus, mata, serta bagian gigi dan gusi. Selanjutnya, gurita masuk ke tangki. Di sini, gurita direndam dengan larutan garam selama 1 jam, biar tekstur dagingnya menjadi lebih kenyal. Kemudian, gurita disusun di dalam tray. Selain biar gampang di-packing, susunan gurita ini bisa membuat tampilannya menjadi lebih menarik. Tuh, lihat. Guritanya seakan berbaris rapi ya. Nah, tinggal dibukuin aja nih fams dengan suhu minus 40 derajat Celcius selama 4-5 jam. Gurita yang sudah dibeku fams harus masuk ke dalam proses glazing. Pada proses ini, gurita yang sudah dibekukan tadi dilapisi dengan air dingin yang suhunya di bawah 5 derajat Celcius. Tujuannya biar tekstur gurita tidak kering. Nah, selain itu, kesegaran gurita juga terjaga fams. Proses pengemasannya juga masih dilakukan di suhu dingin. Oh iya, bayi gurita ini mainnya udah jauh loh. Sekitar 30 ton bayi gurita dikirim ke Amerika dan beberapa negara di benua Eropa. Diperkirakan komoditi ekspor gurita terbilang besar loh fams. Juni tahun 2021, gurita yang diekspor bisa mencapai 20 ton fams. Wah, keren! Indonesia mendunia! Hai fams, apa kabar? Balik lagi sama Jorinci di sini. Oke, mudah-mudahan oke-oke aja semua ya. Nah, kalau gurita kan itu memang sudah mendunia, gitu kirim ke luar negeri, wah sampai bertonton puluhan ton loh. Wah, cakep banget. Tapi kalau dimakan kayaknya masih awam deh, ya. Tapi kalau untuk masyarakat Jepang, dibikin sushi, dibikin takoyaki, sedap. Kalau sama negeri ginseng, Korea, itu dimakan aja pakai minyak wijen tuh, makan mentah-mentah katanya untuk menambah kekuatan dan stamina tubuh. Boleh juga ya. Tapi kalau saya kayaknya ngeri-ngeri sedap tuh makan sanakji ya. Kita lihat sebentar ya, ini dia. Fams, penasaran cara menangkap gurita? Nah, kita ajak nih ke Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Nelayan di Desa Nangahale biasa memancing gurita dengan umpan pocong alias gurita-guritaan. Unik ya? Tempat yang paling pas untuk memancing gurita adalah perairan berpasir yang ditumbuhi terumbu karang dan padang lamun fams. Nah, di perairan Desa Nangahale inilah yang menjadi habitat gurita. Biasanya sih, hewan laut ini bisa dijumpai di kedalaman laut sekitar 3-8 meter. Fams, umpan pocong digunakan untuk menarik perhatian gurita agar keluar dari sarangnya. Wah, kalau kita di dunia nyata malah lari ngeliat pocong. Cara memainkan umpannya dengan menarik-narik benang yang terhubung dengan umpan fams. Tuh, lihat tuh, gerakannya mirip pocong ya. Nelayan juga harus sambil mengamati ke dalam air kalau ada pergerakan dari gurita. Nah, saat melihat umpan pocong berenang-renang, gurita akan tertarik untuk mengikuti umpan. Nah, saat inilah nelayan melepas kail untuk menjerat gurita. Meski Indonesia pengekspor gurita terbesar di dunia, konsumsi gurita di dalam negeri masih tergolong rendah. Padahal, gurita memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada salmon, lobster, dan cumi-cumi. Gurita juga mengandung taurin atau asam amino untuk menyusun protein dalam tubuh fams. Juga berperan sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari stres dan flu. Wih, cakep nih. Kalau mau aktivitas yang lebih seru lagi, yuk ikut aja nih berburu gurita dengan cara tradisional.
Fams, kegiatan berburu gurita di Sabang menjadi tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun silam loh. Perairan Sabang dikenal juga nih sebagai tempat yang ideal bagi gurita untuk berkembang biak. Setelah beberapa lama menyelam, akhirnya dapat juga nih 1 ekor gurita. Wah, seru ya. Lain lagi di Gunung Kidul, Fams. Saat air laut lagi surut, justru dimanfaatkan masyarakat setempat untuk mencari gurita. Perairannya juga nggak jauh-jauh dari bibir pantai. Tapi kita harus teliti mencari gurita di dalam karang-karangnya. Maklum aja sih, gurita gampang banget untuk kamuflase. Nah, untuk melindungi dirinya, gurita juga mengeluarkan tinta. Jadi fams, ini dia nih, gurita yang mudah didapat. Masyarakat sekitar diperkirakan bisa menangkap 40 ekor gurita di malam hari. Wah, lumayan banyak nih. Abis mancing, kita cari sajian dari gurita fams. Kalau lihat asap kebul gini, bikin penasaran ya. Tapi ini bukan lagi jualan sate ya, tapi gurita bakar fams. Nah, ngomongin gurita, sate gurita ini emang digemari oleh warga Pulau W, ujung barat Nusantara. Buat warga Jakarta, jangan gundah gulana. Kamu juga bisa nih menyantap kuliner moluska yang satu ini. Sate atau gurita bakar biasanya harus dibakar secara berulang-ulang. Maklum aja fams, daging gurita mengandung banyak air. Nah, selain dibakar, gurita juga nikmat dibikin kuah oseng pedas. Fams, aneka seafood atau makanan nasi laut umumnya memiliki aroma yang khas. Meski dimasak bumbu pedas, aroma khas seafood gak bakal rusak. Masuk dalam kategori hewan yang gak punya tulang belakang, gurita tergolong cerdas fams. Hidup di dasar laut, hewan ini cukup mudah beradaptasi dengan lingkungan karang, bebatuan, atau tumbuh-tumbuhan. Kerennya lagi nih fams, gurita juga jago nyamar. Hanya dalam hitungan detik, warna tubuhnya bisa berubah sebagai bentuk pertahanan diri. Wah, kayak bunglon ya. Tapi, secanggih-canggihnya gurita bertahan hidup, tetap aja ada manusia si makhluk omnivora fams. Dari hidup di dasar laut, gurita bisa nyasar ke meja makan kita nih. Kenikmatan daging gurita bukan cuma cerita fams. Ini nyata loh, gurita yang rendah kalori juga cocok menjadi menu diet sehari-hari. Dagingnya kenyal, mirip seperti cumi-cumi dengan ukuran tebal. Penasaran kan? Sama. Dari Pulau W, Aceh, ini nih sate gurita yang dimaksud tadi fams. Dagingnya empuk dan rasanya gurih. Wih, apalagi disiram bumbu kacang. Dijamin lagi fams. Sebelum dimasak, gurita harus dibersihkan dulu, lalu rebus. Sebaiknya pisahkan aja nih bagian tubuh dan kepala gurita supaya rasanya lebih enak. Oh iya, nilai protein pada seporsi daging gurita ternyata lebih tinggi daripada ikan salmon dan lobster. Protein ini yang tersusun dari taurin ini memiliki banyak manfaat fams. Mulai dari mencegah flu, stres, hingga menambah massa otot. Wah. Yuk, langsung campur bumbu halus. Pastinya ada kunyit untuk menghilangkan bau tidak sedap. Langsung bakar aja deh. Oh iya, pemilihan arang untuk membakar sate mempengaruhi hasil masakan. Sebaiknya bahan bakar yang dipakai adalah batu bara karena memiliki nyala api yang stabil dan tahan lama. Arang batu bara ini juga nggak banyak menimbulkan asap tuh. Nah, udah matang sate guritanya. Mantap! Ada juga nih fams, olahan gurita dari maumere. Sebelum dimasak, pukul-pukul daging gurita supaya empuk. Kemudian rebus selama 15 menit. Kalau sudah, gurita dipotong-potong kecil deh. Masukkan bawang putih, kulit jeruk, jahe, dan potongan daging gurita. Oseng-oseng sampai harum. Kemudian masukkan pepaya dan air. Tambahkan juga garam, kaldu jamur, dan gula untuk penyedap alami. Jadi deh gurita oseng pepayanya. Gurita cocok banget nih fams dijadiin menu makanan sehat karena mengandung zat besi tinggi yang baik untuk anak-anak dalam masa tumbuh kembang. Wow. Buat yang lagi diet, gurita juga baik untuk dikonsumsi karena mengandung sedikit lemak.
Fans, apa sih yang ada di pikiran kamu kalau misalnya ngeliat puing-puing kaca berserakan? Dibuang ya? Enggak, sebagian orang malah jadi cuan. Kalau misalnya rumah kita didekor dengan hiasan mozaik kaca. Wah, cakep tuh. Indah rumahnya ya. Pengen tahu buatnya seperti apa? Come on, kita tancap nih, kita lihat prosesnya kayak gimana ya. Ini dia. Ada istilah yang bilang, rumahku istanaku, home sweet home. Ya gitu deh bahasa kerennya. Nah, supaya rumah beneran indah kayak istana, aneka dekorasi dan penghias ruang model begini bisa jadi pilihan fans. Kalau diperhatiin sih, semua dekorasi penghias ruangan ini terlihat glowing berkilau dengan efek visual yang seakan hidup gitu. Wajar aja sih, beberapa dengan material dekorasi kayu atau serat alam yang lagi ngetren, karya kerajinan yang satu ini justru terbuat dari potongan kaca. Istilahnya dekorasi kaca mozaik fans. Oh iya fans, galeri penjualan dan rumah produksi kerajinan kaca mozaik ini adanya di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kawasan Kasongan yang sejak dulu menjadi sentra pengrajin, khususnya gerabah, semakin memuluskan langkah kreatif usaha ini fans. Selain memanfaatkan gerabah, material berbahan kayu juga dipakai untuk produk kerajinan dekorasi kaca mozaik dari Bantul. Biasanya bahan baku menyesuaikan dengan jenis produk yang dibuat, berat atau bobotnya, biaya, serta request khusus dari pemesannya. Azahra Craft sebagai wadah rumah produksi kerajinan kaca mozaik mulai dirintis sejak tahun 2005 lalu fans. Berawal dari membuat cermin berbahan material alam seperti eceng gondok dan rotan, hingga akhirnya fokus pada kerajinan kaca mozaik. Mulai bangkit dari gempa besar Jogja di tahun 2006, siapa sangka kalau pecahan cermin kaca akibat gempa justru jadi inspirasi untuk membuat karya kreatif mozaik yang eksis hingga kini. Lembaran kaca bening diberi lapisan cat khusus beberapa kali untuk memberikan sentuhan variasi warna indah pada kaca. Fans, mozaik adalah seni yang udah mendunia. Karya seni mozaik dikenal di Eropa dari Mesopotamia pada sekitar 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu. Lewat kekaisaran Romawi, bentuk seni ini kemudian menyebar ke Yunani sampai ke seluruh benua biru. Pada masa lalu, seni mozaik juga cukup besar dan berkembang di kawasan Timur Tengah fans. Mozaik dibuat memakai potongan bahan yang ditempel disusun rapi hingga menghasilkan gambar, bentuk, atau pola tertentu. Bahan yang dipakai antara lain keramik, kertas, kulit telur, dan tentunya pecahan atau potongan kaca fans. Oh iya, dari Bantul, karya seni mozaik kaca ini juga udah mendunia loh. Beberapa desain dan pemilihan warna yang dibuat bisa menyesuaikan dengan selera pasar di negara ekspor tujuannya. Kita setiap tahun tuh biasa ada event pameran ekspor di Jakarta itu. Kita ikut. Kemudian kita ikut marketing di Alibaba itu. Nah itu cukup lama, 1 tahun baru kita dapat buyer. Tapi alhamdulillah buyer dari Alibaba itu kan sudah terpilih ya. Mereka benar-benar buyer dalam order yang besar. Ekspor kita terutama ke Amerika, kemudian ke Afrika Selatan, kemudian Australia. Kalau di Asia ya di Korea, kalau di Eropa itu di Inggris ya gitu. Gak nyangka sih, tapi gak usah kaget juga. Kerajinan dengan detail mozaik kaca seperti ini emang keren kok. Dari bahan dasar yang mungkin terkesan biasa aja, bisa disulap jadi cantik dan terlihat lebih elegan. Di sini nih fans, 80% penjualan terbesar emang untuk pasar ekspor. Sementara 20% sisanya tersedia untuk memenuhi kepuasan pelanggan lokal dalam negeri. Kalau mau beli, datang aja ke Jogja. Kalau mau online lewat marketplace juga bisa kok fans. Harganya terjangkau. Untuk guci dan cermin hias, rata-rata harganya 400 sampai 500 ribu rupiah. Tenang, harga bervariasi, menyesuaikan ukuran, jenis bahan, dan kesulitannya fans. Yuk, dilarisi! Fans, masih inget nggak berburu batu akik sekitar hampir 10 tahun yang lalu kalau nggak salah? Nah, pada saat itu gila-gilaan orang berburunya. Bahkan ada yang beli dari harga puluhan ribu sampai jutaan rupiah, ada puluhan juta juga ada. Nah, sebenarnya batu akik itu dia terbentuknya lama loh sebelum menjadi cincin ya yang dibentuk-bentuk gitu. Itu bisa mencapai jutaan tahun lamanya. Wow, pantasan harganya bisa mahal ya. Oke, ini dia liputannya.
Fams, hampir 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2013-an, demam batu akik sempat melanda negeri kita. Digandrungi nggak hanya oleh kaum lelaki aja, batu akik di masa itu biasa terpasang sebagai penghias cincin, kalung, maupun aksesoris penunjang penampilan jenis lainnya. Booming batu akik di negeri kita terbilang cukup lama, sempat bertahan beberapa tahun. Perlahan tapi pasti, tren atau minat masyarakat akhirnya mulai meredup. Tapi meredup belum tentu punah ya. 1 dekade setelah booming-boomingannya, beragam karya cantik dari batu akik masih ada dan tetap eksis. Asli Fams, beragam karya kerajinan ukiran batu akik di sini keren-keren semua. Beda deh antara karya pengrajin musiman yang dulu sempat menjamur dengan karya pengrajin batu yang emang berdedikasi tinggi pada bidangnya. Mulai dari batu cincin, anting, gelang, kalung, sampai beragam hiasan cantik untuk ruangan, semua dibuat dengan sentuhan seni yang menarik. Wah, cantik-cantik Fams. Fams, Indonesia emang negara kaya. Sebutan Zamrud Khatulistiwa bukan sekedar julukan belaka. Di balik tanah suburnya, bebatuan seindah Zamrud emang tersembunyi. Batu akik atau batu agate terbentuk dari endapan silika dan air tanah di rongga batuan beku. Batu ini memiliki variasi warna cantik dan menarik seperti coklat, putih, merah, biru, hijau, abu, kuning, dan lainnya. Ada juga loh satu batu dengan kombinasi beberapa warna di dalamnya. Indahnya variasi warna, ukuran serta kelangkaannya ngaruh banget nih dengan nilai jual batunya Fams. Batuan keren ini Fams didapat secara resmi dari penambang bebatuan di banyak wilayah Indonesia yang juga memiliki izin resmi. Bongkahan batu selanjutnya disulap menjadi karya di bengkel ini Fams. Pemilihan jenis batu, warna, dan tingkat ketebalannya bisa disesuaikan dengan karya kerajinan yang mau dibuat. Mengukir atau membentuk batu yang keras jelas butuh usaha dan peralatan yang sesuai. Biasanya sih Fams, satu pengrajin bisa membuat 5 sampai belasan ukiran batu dalam sehari. Oh iya Fams, kalau dulu kita menyebutnya batu akik atau agate. Kini ada juga nih menyebutnya kristal atau batu mulia. Ada yang bilang sih Fams, batu akik masuk dalam golongan batu setengah mulia. Keindahan dan tingkat kekerasannya masih di bawah intan, zamrud, ruby, dan safir. Tapi semua balik lagi, tergantung sudut pandang dan selera. Yang pasti sih, di tempat ini, semua bebatuan yang kamu suka bisa nih dibentuk jadi semakin cantik. Fams, mulai merintis usaha sekitar tahun 2012, galeri dan rumah produksi aksesoris bebatuan alam ini lokasinya ada di wilayah Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Kerennya lagi nih Fams, walau lokasi berada jauh di pelosok, gaung batu agate di sini terdengar jauh sampai ke luar negeri. Pemasaran produk dari sini Fams, 70% merambah pasar Amerika, sementara 30%-nya dipasarkan di kawasan Asia dan Eropa. Wah, pantas saja. Keren-keren bingit sih produk batunya. Indonesia mendunia. Oh ya Fams, bebatuan alam baik batu mulia ataupun setengah mulia, semuanya istimewa. Punya nilai yang berbeda dari segi tampilan kecantikan maupun manfaat kegunaannya. Selain untuk aksesoris, batuan alam sering juga dimanfaatkan untuk terapi kesehatan dan kejiwaan manusia. Istilah kerennya sebagai metode crystal healing Fams. Metode crystal healing dengan bebatuan seperti ini Fams, katanya sih emang diminati banget nih di pasar Amerika atau Eropa sana. Bikin tenang jiwa Fams, mantap jiwa. Menurut mereka misalkan kita ini jenis tamlet ya. Menurut mereka untuk pengobatan buat kebugaran, membuka aura itu menurut mereka gitu. Seperti itu sih. Fams, beberapa jenis kristal, batu agate, batu akik, ataupun itu sebutannya, dianggap memiliki frekuensi yang selaras dengan tubuh manusia. Bebatuan kristal seperti ini dianggap memiliki kemampuan untuk menyerap energi alam dan melepaskan energi buruk dari tubuh kita untuk kembali ke alam bebas. Gak heran deh, bentuk dan tampilan batu cantik di sini gak semuanya untuk dipakai sebagai aksesoris saja. Dijual memanfaatkan media online. Untuk harga batuannya bervariasi Fams, mulai dari puluhan ribu sampai puluhan juta. Tergantung jenis batu, ukuran, dan bentuk kerumitannya. Gimana? Tertarik nggak Fams?
Tuh kan, kamu pasti bangga nih dengan harta negeri tercinta ini. Masih berlimpah loh harta Nusantara yang lainnya. Tapi karena waktunya nggak cukup, ya kita bahas besok aja FMs ya. Yang jelas, nonton terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.